Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah yang sampai detik subuh hari ini masih terus banyak memberikan kesempatan, masih terus banyak memberikan berbagai macam anugerah dan kenikmatan, yang mana apabila kita hitung satu persatu daripada nikmat yang diberikan oleh Allah dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki, dari menit ke menit, dari detik ke detik, dari jam ke jam, dari hari yang berganti hari, dari tahun yang berganti tahun, begitu banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai hambanya tidak dituntut untuk membayar nikmat Allah, tidak dituntut untuk merekap berapa banyak nikmat Allah, tapi kita hanya diseru oleh Allah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena awal daripada kekufuran hati manusia adalah awal di mana dia melupakan nikmat Allah. Awal ketika hati menjadi gelap adalah ketika manusia melupakan siapa yang memberikan kenikmatan di dalam hidupnya. Oleh karena itu orang-orang Bani Israel ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Bani Israil uzkuru, ingatlah engkau ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hei orang-orang Bani Israel, kata Allah, uzkuru, ingat. Pertama suruh ingat dulu. Dengan apa? Ni'mati allati an'amtu alaikum, dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kemudian kata Allah, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah mengunggulkan bangsa kalian di atas bangsa-bangsa yang lain. Ai fi zamanihim, yaitu pada zaman mereka. Bagaimana tidak, ribuan nabi, ratusan nabi terlahir dari kalangan kaum Bani Israel. Orang Bani Israel diberikan akal yang cerdas, badan yang kuat, wajah-wajah yang cantik, wajah yang ganteng dan tampan, itu ada di kaum Bani Israel. Peradaban-peradaban turun pada Bani Israel, tapi mereka lupa siapa yang memberikan nikmat dan karunia, yaitu Allah. Udah, kalau udah lupa ya kufur sama manusia. Wah, dapat duit banyak, dapat rezeki banyak, ngakunya karena usahanya sendiri. Ini kalau saya nggak usaha begini, nggak mungkin saya bisa dapat rezeki begini. Makanya seperti Korun
Qarun itu adalah termasuk orang yang lupa siapa yang memberikan jalan rizki kepadanya. Dulu Qarun adalah orang miskin. Dulu Qarun adalah orang yang kekurangan. Kemudian dididik oleh Nabi Musa alaihi salam. Saya didik kamu membuat gelang. Saya didik Qarun menjadi tukang bikin emas. Akhirnya jualan seadanya di pasar. Begitu jualan ternyata emas yang dijual Qarun itu bentuknya aneh-aneh, unik-unik, menarik sehingga banyak pelanggan yang membeli produk emasnya dari Qarun. Sehingga dia kembangkan lagi, dibikin modal lagi. Jadi besar usahanya, etalasenya nambah lagi, koleksi emasnya nambah lagi, sampai rumahnya dipenuhi dengan emas. Nabi Musa datang kepada Qarun. Qarun, inilah saatnya engkau berbagi kepada sesama engkau yang kekurangan. Apa yang dikatakan Qarun? Musa, enak saja. Ketika saya sudah kaya, engkau datang meminta jatah untuk dibagikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Tolong katakan kepada orang fakir miskin, usaha yang benar. Saya juga dulu miskin, tapi karena saya usaha, akhirnya saya menjadi orang kaya. Katakan kepada mereka. Kemudian kata Nabi Musa, ya benar, usaha adalah perintah dari Allah. Ikhtiar adalah perintah dari Allah, tapi ada bagian daripada fakir miskin yang ada di dalam harta kamu. Tapi tetap yang namanya Qarun karena hatinya sudah tertutup, kata Qarun, suruh pada usaha aja, jangan minta duit sama saya. Saya bisa begini karena hasil jerih payah saya sendiri. No, orang lupa diri itu namanya. Kalau udah lupa diri, pasti lupa Allah. Maka dari itu jangan lupa diri. Kalau udah lupa diri, lupa nikmat. Kalau udah lupa nikmat, lupa siapa yang memberi nikmat. Kalau sudah lupa siapa yang memberi nikmat, maka hati kita gelap, tidak kenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal segala gerak-gerik kita, kenikmatan yang ada di hadapan kita, segala fasilitas yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita, tidak lain adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mari kita bersyukur kepada Allah. Semoga hati kita dibuka terus, dicahayai oleh Allah dengan hidayah, taufik, ma'unah dan segala pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam, Nabi agung, Nabi besar, Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau berkaca kepada tarikh, kita mau berkaca kepada sirah, kita mau berkaca kepada sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari lahir udah banyak ujiannya, sampai beliau wafat dikelilingi dengan ujian. Dari mulai kecil ujian sudah menimpa, remaja ujian sudah menerpa, kemudian Rasulullah ditambah jadi nabi, semakin banyak ujian yang beliau hadapi. Jadi orang baik mah banyak yang seneng, Pak. Bapak-bapak nih di sini nih di masyarakat jadi orang baik, nggak disuruh nggak apa, ujuk-ujuk vakum ini apa, vakum karpet masjid. Terus rumput-rumput ilalang yang pada tinggi bapak-bapak paprasin. Banyak yang seneng nggak sama bapak-bapak? Warga pada seneng. Oh, orang itu mah baik, rajin, masjid karpetnya dipakum, halaman-halaman, lapangan-lapangan, pasos-pasos yang rumputnya sudah tinggi, dia baprasin, dia rapihin, got-got dia bersihin supaya tidak terjadi banjir dan air menggenang. Wah, orang baik itu. Banyak orang yang senang. Tapi jajal, kalau sudah bukan labelnya orang baik, tapi orang yang mengajak kepada kebaikan, siap-siap banyak yang musuhin. Tiba-tiba dia datang ke masjid, nyalain mic, bilang di mic, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak yang waktunya senggang pagi hari ini, ayo kita kerja bakti di masjid, ngepel bersama, ngosrekin WC, pakumin karpet, ayo kita bersama-sama ke masjid. Alah, apaan sih katanya, lagi sibuk juga diajak-ajak kerja bakti, apalagi di woro-woro. Ayo Pak, jangan nganggur aja, jangan di rumah aja, kumpul sono di lapangan, kumpul di masjid. Wah, apalagi dengan kalimat-kalimat begitu mengajak, ya kayak gitu banyak yang
benci. Nah, dulu orang Mekah itu seneng dengan Nabi Muhammad, Pak. Cuman ujiannya bukan orang Mekah dulu waktu kecil, ujiannya ya keluarganya. Artinya di dalam intern Kanjeng Nabi, ditinggal ibu, ditinggal ayah, ditinggal paman, itu ujiannya itu. Intern saja. Tapi begitu Rasulullah diutus menjadi nabi, ujiannya jadi di luar. Tidak boleh dagang, diboikot 3 tahun sampai sahabat dengan Kanjeng Nabi hanya makan dedaunan, betul? Seketika mereka BAB buang hajat, yang keluar adalah hijau karena perutnya isinya cuma daun. Bapak-bapak nggak pernah sampai situ ujiannya, lapar sampai mangannya daun. Tapi kalau saya pernah makan daun, Pak. Ya, saya sering makan daun. Ketika asam lambung saya itu dulu kambuh, saya makannya sayur bening, pakai bayam, pakai kangkung, itu daun kan ya. Tapi itu bukan ujian. Masih nikmat. Ini mah daun daun apa? Daun yang nggak dimasak, daun yang memang bukan semestinya dihidangkan. Dedaunan di pohonan, dimakan, dikunyah oleh para sahabat. Nabi juga merasakan ikut berserta dengan para sahabat. Makanya kalau mau berkaca ujian, kesabaran, keikhlasan, perjuangan, berkacalah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diaku sebagai umatnya di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf nanti kalau ngajinya kadang jadi mendadak sebentar umpama ya, karena saya ini dikatakan sakit tidak, kata dokter normal, semuanya normal, tapi saya dalam masa bulan-bulan ini sedang terkena sindrom. Jadi tadi saya juga muntah-muntah di mobil itu, saya muntah beberapa kali ya. Saya muntah ke jalan, muntah lagi ke jalan. Kenapa? Ini namanya sindrom COVID apa namanya? Bukan COVID Pak ya. COVID apa? Kalau bahasa Indonesianya mah kehamilan simpatik. Jadi yang hamil istri saya yang pusing, kelayangan, lemes. Oh ya, ngidam. Coro wong Jawa ngidam. Kalau kata orang Sunda nyiram. Jadi saya maklumin aja, tadi lemes banget tuh. Bangun tidur lemes Pak saya. Nyetir sendiri, saya ngajak tetangga saya lagi keluar kota. Wah, kata saya nyetir sendiri bagian lah. Ntar mampir di musola mana kayak sholat subuh ya. Akhirnya udah saya jalan, dan saya telat juga nggak apa-apa kata saya, biarin aja orang di sini sholawatan dulu kok. Bisa jadi kalau sholawat nariyahnya 44 nanti ya, yang biasanya 3. Nah, jadi maklum aja ya Pak, saya berat badan turun drastis karena saya pas dicek di rumah sakit itu, rumah sakit cuma ngasih obat promah doang. Makanya saya curiga kenapa saya dikasih obatnya ini doang 1 butir gitu kan. Pas di USG juga perut saya normal. Semuanya limpa, semuanya normal, tapi rasanya nggak karuan Pak, kayak mau pingsan setiap hari. Tadi aja saya kayak mau pingsan, lah ini nyampe apa kagak nih, jangan-jangan pingsan nih, mau saya Sherlock nih, gak usah ada pandi. Ya tadi saya lemas Pak, jalan, karena orang yang terkena ngidam simpati itu ada fase morning sickness, namanya kalau pagi itu bener-bener pusing, lemes, pengen muntah Pak. Benar itu terjadi sama saya. Setiap pagi gemeteran gitu. Makanya kalau ngajinya nanti mendadak sebentar, mohon diikhlaskan ya. Maklum. Tapi mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan sehat sampai pulang. Tadinya saya pulang pengen minta antar orang RJ aja lah, Rodotul Jannah gitu. Kalau ada yang mau nganterin. Gemeteran saya. Tadi, sekarang kok agak segeran. Alhamdulillah. Emang begitu, datang tiba-tiba, hilang tiba-tiba. Ntar datang lagi, pusing banget kepala. Pokoknya nggak karu-karuan Pak. Jadi bapak-bapak hargailah istri bapak-bapak, karena hamil itu memang nggak karu-karuan rasanya. Ya, saya yang merasakan. Masya Allah. Nah, pada pagi hari ini di kitab Ihya Ulumuddin ada bab adabul ulfah wal ukhuwah. Ada bab saling menyayangi dan bersatu, saling mengikat. Ini yang kadang-kadang kita sebagai umat Islam lebih banyak menjustifikasi orang lain ketimbang kita muhasabah. Sehingga kalau sudah menjustifikasi, tajasus, kita meniti-niti kesalahan orang lain, kita malah lebih fokus kepada
kekurangan-kekurangan orang lain, maka yang terjadi diri kita menganggap kita yang paling bersih, orang lain yang paling kotor. Jadinya nuduhnya yang enggak-enggak. Oh, sono mah ahli neraka. Sono mah orang-orang yang ibadahnya salah. Nah, ini wis angel, tidak menggunakan pandangan hikmah. Kan sudah pernah saya terangkan dulu jauh beberapa bulan yang lalu, bahwasanya para nabi datang ke atas muka bumi ini bukan dibekalin ilmu saja, tapi mereka juga dibekali hikmah. Maka kalau nabi cuman dibekalin ilmu pengetahuan, maka semua dakwahnya akan bercorak pakem-pakem, akan bercorak definitif, akan bercorak kepada rumus-rumus yang ada di dalam ilmu pengetahuan. Tapi ternyata para nabi, para wali, para kekasih Allah bukan hanya diberikan ilmu, tapi bagaimana memandang sesuatu dengan hikmah. Maka dengan hikmah itulah ada kebijaksanaan. Di Indonesia, di Nusantara, kalau dakwah ulama-ulama zaman dulunya hanya mengandalkan ilmu, gak bakalan banyak umat Islam di Indonesia. Salah, ini kafir, ini musyrik, segala macam. Itu kan ilmu, pakemnya ilmu. Kalau ada orang menyembah patung, ada orang yang menyembah selain Allah, itu kafir. Nanti orang-orang kafir begini-begini hukumnya. Nah, itu pakem ilmu. Tapi pakem hikmah bisa ditunggu. Apa kira-kira yang bisa masuk kepada ranah-ranah denyut nadi kebudayaan Indonesia? Ternyata dengan kebijaksanaan itulah Islam besar di tanah Nusantara. Oh, coba kalau pakai ilmu doang. Sampai-sampai karena punya hikmah, Sunan Kudus yang ada di Kudus sana, bapak-bapak mungkin sebagian sudah pernah ziarah ke sana. Ya, itu di depan masjid ada seperti candi. Ada nggak? Itu kenapa nggak dirobohin? Itu simbol agama lain. Kenapa ada di depan rumah ibadah umat Islam? Tapi oleh Sunan Kudus biasa-biasa saja, tidak mengganggu akidah kita, tidak mengganggu semat di pundak kita tentang keislaman, tidak mengganggu daripada ibadah-ibadah kita. Maka dibiarkan, itu simbol daripada ukhuwah. Ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah islamiyah. Itu kudu dipahamin tuh. Ukhuwah, apa sih ukhuwah tuh? Bukan itu ya, bukan tangkoah, bukan. Apa? Persaudaraan. Ada persaudaraan yang tingkatnya watoniyah, antar tanah air. Jadi dengan bangsa-bangsa lain kita bersaudara. Ada ukhuwah basyariyah, sesama manusia, brandnya apa saja. Mau brand kafir, mau brand musyrik, mau brand munafik, mau brand muslim, mau brand tukang bohong, mau brand pencoleng, mau brand apa saja, mau orang soleh, ada ukhuwah basyariyah. Bertetangga kita dengan orang lain, betul? Ya, ada kan tetangga kita yang non muslim, hajatan, yang muslim dia biarin aja, yang non muslim akidahnya akidah jelek juga, ntar di neraka, ntar di akhirat. Biarin pasang-pasang bangku sendiri, biarin pasang-pasang tenda sendiri. Apakah begitu umat Islam? Tidak, bantuin aja. Masang bangku mah takut dosa, Ustadz. Takut dosa mah dari sekarang, Pak. Jangan kerja di PT, ya, karena PT bosnya non muslim kebanyakan. Bapak-bapak diempanin sama non muslim. Apa enggak lebih berat lagi tuh, ya Pak ya? Maka kita kadang-kadang keras di dalam satu plot, tapi kita kadang lunak di dalam suatu kondisi yang lain. Maka kalau ini namanya ukhuwah basyariyah. Bantuin aja, jangan takut dosa, bantuin, itu ukhuwah juga ya. Ada hakul jar, bahkan kita tetangga non muslim sakit, boleh nggak ditengok? Emang ada contohnya Nabi nengok orang non muslim? Ada nggak Pak? Nabi nengok orang Yahudi, Nabi nengok orang kafir, ada nggak? Banyak.
Nabi ngasih makan orang non muslim aja sering memberikan makan. Nabi sedekah kepada orang non muslim aja pernah. Nabi mengunjungi orang yang mendolimi dirinya, udah dolim, udah non muslim, kafir, musyrik. Begitu dia sakit dikunjungi dan dibawakan sayur sop oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tuh Nabi pintar pakainya hikmah. Maka di Indonesia kalau ulamanya nggak pakai hikmah nggak bakal gede Islam. Makanya datanglah belakangan ini yang hanya mengandalkan ilmu definisi. Ya kalau pakai definisi semuanya salah jadinya. Kelihatannya salah. Tapi kalau pakai hikmah, maka yang ada terjadi di tetangga-tetangga kita, yang jadi pada saudara-saudara kita, itu akan bisa kita lihat sisi positifnya. Loh kok ada sih di Indonesia sahur teriak-teriak. Terus imsak. Ada sih begitu-begitu ngapain? Orang sekarang udah pada punya HP. Orang sekarang udah punya alarm. Zaman dulu nggak pada punya jam, Pak. Yang punya cuman di masjid doang kali, jam musola. Makanya dikentong-kentongin. Sahur. Sekarang masih jalan apa enggak? Masih. Ya barangkali alarmnya kurang kencang. Ya, dan kalau kita yang bangunin kayaknya rasanya ada kepedulian, Pak. Jangan sampai teman kita itu cuman HP, jangan sampai teman kita cuman alarm. Ini kan tanda kepedulian. Bukan hanya melestarikan tradisi, tapi kita memberikan kepedulian kepada sesama. Kan peduli, nanti dari Masjid Rodatul Jannah, dari masjid yang lain Nurul Huda, dari masjid yang lain juga ada keliling pakai gerobak ya. Ada juga orang yang benci, berisik apakah gitu. Emang belum pada bangun kita, udah ada alarm, nggak usah kayak gitu-gituan. Bukan apa-apa, itu tanda kepedulian. Goprak gitu ya, pakai bedug ya. Ada nggak di sini? Kayaknya masih ada di sini. Kelihatan orang-orangnya orang begini semua. Ya. Sahur, wah sampai di depan rumahnya itu ditabu kenceng banget. Itu kesel biasanya itu. Ya. Nah ini nggak pernah ke masjid nih. Wah kita tabuin, goprak. Jangan Pak, dosa lo sampean. Ya. Mentang-mentang orangnya nggak pernah ke masjid, orangnya nggak pernah kerja bakti, itu gerobak, roda berhenti di rumah orang itu sampai setengah jam. Kata orangnya ini kenapa? Apa ngepen sama saya? Apa gimana? Gitu. Untung orangnya pikirannya positif. Coba kalau orangnya pikirannya negatif, ini ngapain diam di rumah saya sampai setengah jam? Banjur aja pakai air, bubar kalian. Udah kenyang semua kita, udah makan sahur. Waduh, tuh itu kalau nggak pakai hikmah berantakan di Indonesia. Makanya di Kudus aja ketika kurban menggunakan kerbau. Kenapa Kanjeng Sunan Kudus sampai memberikan fatwa orang Kudus itu kurbannya pakai kebo? Karena di Kudus dulu itu banyak banget, bahkan sampai menjadi desa orang-orang Hindu, Pak. Di Kudus tuh desanya orang Hindu dulu, Pak. Kental Hindunya. Sementara Hindu ini menghormati binatang sapi. Kenapa sapi dihormatin dalam agama Hindu? Di antaranya karena sapi mengeluarkan susu yang mana manfaatnya banyak dirasakan oleh manusia. Sehingga mereka menghormati sapi. Sapi aja dimandiin, Pak, sapi aja dibajuin, sapi aja ditopiin, pokoknya dihias sapi. Nah kalau umat Islam Idul Adhanya di Kudus ternyata nyembelih sapi, itu bagaimana perasaan hati orang Hindu? Waduh, katanya sapi disembelih-sembelihin, ya sapi pada digorokin, kejem orang Islam. Memang orang Islam maka kejem, kata orang Hindu yang ada di Kudus. Ternyata ke masjid bawa kebo, bawa kambing. Wah, ini orang Islam lagi ngapain? Disembelahin tuh kebo, dibagi-bagi dagingnya kepada tetangga. Mereka pun dapat. Ini ukhuwah dan ulfah, kasih sayang dan juga persaudaraan. Oh, ternyata umat Islam punya tradisi bagi-bagi daging setiap tahun. Menarik ini akhirnya.
Orang-orang Hindu tersadar, orang Islam pinter menjaga persatuan dan persaudaraan. Jangan sampai umat Islam sekarang malah menjadikan perpecahan. Apa-apa ribut. Na'udzubillah min dzalik. Banyak. Kemudian dilihat orang Indonesia. Kalau nggak ada hikmah nggak bisa dakwah di sini, nggak bisa. Karena orang Indonesia itu lebih kuat spiritualnya. Nggak bisa digoda, Pak. Keyakinannya kuat, apalagi masalah mistis itu sangat kuat sekali. Akhirnya Sunan Kalijogo bisa membidik bagaimana cara dakwah di tengah-tengah kultur orang Indonesia. Oh, orang Indonesia mah senangnya seni, musikan, nyanyi-nyanyi, nembang, kawih, ya. Kemudian senang main wayang. Wah, ini kalau dijadikan media untuk dakwah, bukan hanya satu orang yang bisa memahami Islam, tapi akan bisa banyak orang. Akhir dipakai oleh Sunan Kalijogo itu wayang gamelan digawe sarana dakwah. Tadinya nonton wayang bayar, Pak, bawa singkong, bawa jagung, ya, bawa beras. Begitu Sunan Kalijogo gelar pewayangan, tiketnya apa? Tidak usah bayar tiket. Tiketnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dadak ngapalno kabeh. Yang di sawah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi nontonin ntar malam. Karena wayang itu adalah pertunjukan istimewa, Pak. Sekarang iyalah orang nggak paham wayang, Pak. Apaan sih wayang isinya begitu-gitu, luntang, gomprang gitu kan. Mendingan nonton YouTube, nonton WTV, nonton Netflix, nonton bioskop 21. Udah beda, berubah zamannya. Memang itu juga perkembangan dari wayang, visualisasinya. Ya dulu wayang itu ibaratnya kayak ada pagelaran konser besar. Ya gimana, musiknya aja banyak. Makanya kalau nanggap wayang gak cukup 15 juta, Pak. Paling kecil 70 juta wayang itu. 70 juta aja dibagi-bagi paling dapat 300 ribuan kali. Ya. Yang nabu gamelan berapa orang, yang nabu ini sindennya aja 5 orang, sindennya umpama, ya. Berapa tuh dibagi-bagi, dalangnya belum, wayangnya si cepotnya belum dikasih. Ya, banyak banget, ada buta ijonya, ada semarnya yang keluar, yang di kotak-kotak itu, ya. Nah, wayang ini jadi sarana dakwah. Akhirnya orang satu persatu ngapalin syahadat, malamnya datang ke pagelaran, ditagih tiket, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islam satu-satu. Begitu di dalam isinya bukan hanya hiburan, bukan hanya sesuatu yang tidak ada artinya, isinya adalah hikmah. Akhirnya digelar namanya Serat Dewa Ruci, perjalanan rohaninya Bimasena yang ditunjukkan oleh Werkudara. Nyari apa? Nyari banyu prawita sari, mencari kejernihan air kehidupan. Di mana adanya itu air kehidupan yang jernih? Itu adanya di dalam hati nurani kita masing-masing. Itu disimbolkan oleh mereka. Ini nggak usah diceritain lagi lah, kan pernah diceritain ini, ya, pernah diceritakan. Bagaimana itu? Kamu, katanya kata Werkudara, kamu harus mengalahkan 2 raksasa yang ada di gunung itu. Kalau kamu ingin bertemu dengan banyu prawita sari. Akhirnya 2 raksasa Rukmaka dan Rukmakala itu dikalahkan oleh Bima. Apa itu 2 raksasa? Simbol di dalam diri sendiri adalah keinginan menjadi orang yang populer dan hubud dunia, itu yang merusak nafsu. Ya, keinginan disanjung, keinginan untuk mabok dunia itu harus dikalahkan dalam diri kita. Kemudian setelah itu menyelam ke samudra, bertemu dengan naga merah menyala, galak naganya. Itu simbol amarah. Kalahkan itu naga, sembelih itu naga, sembelih hawa nafsu di dalam diri kita. Terus begitu masuk ke dalam lebih samudra lagi, ada 4 orang saudaranya. Udah nggak usah, ngapain kamu, nanti tenggelam, nanti mati. Itu adalah diri kita sendiri yang selalu menghalangi perbuatan baik diri kita. Mau nyumbang 1 juta, jangan 1 juta mah sayang, entar aja, gocap aja. 950-nya buat jalan. Kadang-kadang kan ditahan kita sama diri kita, sama nafsu kita. Kemudian baru masuk ke dalam samudra yang paling dalam. Di situ ketemu dengan sosok yang sama dengan dirinya. Bimasena yang kecil, Bimasena yang besar. Kata Bimasena yang kecil, kalau engkau ingin mendapatkan
banyu Prawitasari, mendapatkan kebijaksanaan, masuklah ke dalam tubuhku. Lagi mana masuk? Saya lebih besar daripada kamu. Pejamkan matamu, heningkan pikiranmu, maka engkau akan berada di dalam tubuhku. Itu kolbu. Kan kolbu lebih kecil daripada, tapi muat apa saja. Betul apa enggak? Mobil diwadahin di hati, masuk enggak? Masuk, Pak. Masuk nggih? Wah, Ramayana, mall-mall yang ada di luar sana dimasukin ke hati, masuk enggak? Masih kemot, Pak, masih akeh space-nya. Ya. Apa perempuan-perempuan yang cantik di jalan kemot nggak di hati, Pak? Oh, bisa, sekeranjang juga bisa, setrek juga bisa. Nah, itu hati kecil tapi momotnya besar. Alam semesta aja bisa dimasukkan ke dalam hati. Maka masuklah Bimasena ke dalam Dewa Ruci, kemudian keluar dari tubuhnya menjadi orang yang bijaksana. Ketemu apa saja jarang emosi. Tadinya Bimasena ketemu apa aja hantem tonjok. Begitu sudah ketemu dengan banyu Prawitasari menjadi orang yang sangat bijaksana. Bisa menjaga kasih sayang dan bisa menjaga ukhuwah, persatuan, persaudaraan. Nah, Kanjeng Nabi pun begitu, Pak. Kalau Kanjeng Nabi dulu di Mekah pakai pakemnya musyrik kafir, orang Mekah banyak yang dibantai. Betul apa enggak? Diperangin terus sama Nabi. Tapi ternyata yang ngajak perang bukan Islam. Kebanyakan yang ngajak perang orang non muslimnya. Islam tadinya hanya bertahan, Islam tadinya hanya mempertahankan kelanggengan agama, tapi ternyata jadi peperangan. Jadi salah kalau ada yang mengatakan Islam berdiri di atas bumi ini dengan pedang. Salah. Kan ada bukunya orang barat tuh. Ya, agama Islam berdiri di muka bumi ini dengan pedang dan darah. Itu salah. Orang Islam di bumi ini dengan rahmatan lil alamin, dengan kasih sayang. Salah. Kalau hanya dengan definisi kafir, definisi musyrik, kemudian boleh dibinasakan, itu udah salah. Kanjeng Nabi nggak nyontohin itu. Kanjeng Nabi malah sama-sama sayang sesama manusia, yang sekarang disebutnya humanisme. Peduli sesama antar manusia. Dan bapak-bapak jangan punya pikiran yang pendek. Bencana di Cianjur itu boleh siapa saja datang ke sana, bapak-bapak. Boleh nyumbang apa enggak? Karena ini urusannya adalah kemanusiaan. Kemarin beredar video, ya, di bawahnya ditulis capture-nya apa, caption apa tuh namanya bahasa Inggrisnya, ya, ditulis hati-hati apa sudah berdatangan para misionaris ke tempat bencana dengan saudara-saudara kita. Itu ngapain begitu? Ya, mereka pengen bantu. Akhirnya selang beberapa hari disobekin spanduknya. Ada yang nyobekin, beredar lagi videonya. Terus wah, banyak ucapan, terima kasih brother, engkau telah mewakili kami untuk memberantas orang-orang kafir. Apaan sih yang diberantas? Spanduk yo. Boleh nggak bapak-bapak nyumbang ke sana bawa spanduk? Bapak-bapak nyumbang ke sana juga kan? Bawa spanduk apa enggak? Bawa. Kenapa orang lain nggak boleh bawa spanduk? Ini dalam masalah ranah kemanusiaan, bukan masalah dalam akidah. Makanya ketika saya datang ke Tsunami Banten, banyak orang yang curhat. Pak Ustadz, ya, ini mau ceramah dulu atau langsung nurunin bantuan? Tuh, ibu-ibu bilang begitu. Emang kenapa, Bu? Kemarin-kemarin ada yang datang ke sini, Pak. Bawa cuman sedikit bantuan tapi ceramah dulu. Ceramahnya gimana emang Ibu? Ibu sampai nanya begitu. Ceramahnya katanya, Anda ini yang berada di bantaran, mana tuh pantai apa dulu tuh? Pantai Carita apa pantai mana? Carita ya? Pantai Carita. Ini adalah adab dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sekeliling Anda sudah banyak kemaksiatan. Udah mah anak saya ketiban tembok, Pak Ustadz. Meninggal, anak saya masih kecil. Saya digituin, tambah ngedrop saya. Gak ada yang termotivasi karena dijas, karena disudutkan, nggak membangkitkan, Pak. Makanya kata ibu-ibu di situ, kita mah lebih seneng orang Korea yang datang ke sini. Kenapa orang Korea seneng? Ya, dia mah bagiin mukena, bagiin sejadah, terus nyediain tempat wudhu, kita dibiarin sholat, mereka jagain kita.
Habis sholat suruh baca Quran, habis baca Quran disediain makanan. Nanti paginya mereka datang lagi menghibur anak-anak kita, olahraga bareng-bareng. Pagi-pagi. Habis olahraga sarapan. Terus anak-anak diceritain dongeng. Nah ini dongengnya nggak tahu. Kadang ketika dikumpul, wah jangan-jangan itu dicuci otak, brainwash. Jangan-jangan dimasukin akidah lain. Makanya Islamnya datangnya jangan menjustifikasi. Orang nggak mau denger Pak. Orang lagi banyak musibah kok dituduh-tuduh begitu. Tambah sakit, dimotivasi, healing lah kalau sekarang Maya. Diberikan penyembuhan dari trauma. Mereka tuh trauma Pak. Siapa yang tidak trauma kehilangan rumah mendadak? Siapa yang tidak trauma kehilangan anggota keluarga mendadak? Jangan sampai kita nambahin traumatis mereka. Ya, dakwah mah dakwah tapi harus bijaksana. Wah, timbul di WA kata saya, ngapain sih malu-maluin umat Islam? Toh yang datang ke sana juga pada bawa spanduk kok. Yang cuma nyumbang mie 5 dus aja bawa spanduk, bener apa enggak? Bahkan kata waktu di Banten Pak, itu katanya nurunin mie 10 dus doang Pak Ustadz, masang benderanya 2 kilo. Maksudnya 2 kilometer Pak jaraknya. Dipasang benderanya dia tuh pakai mobil. Wah dia semangat sama teman-temannya pakai rompi segala. Dipasang bahwa kita sudah pernah sampai di sini Pak. Itu spanduk mungkin bukan untuk syiarnya mereka. Tapi mereka pun sama seperti kita. Ketitipan dana dari donatur. Makanya mereka fotoin tuh. Kita udah nyampe Cianjur. Bahwa donatur percaya kalau kita sudah nyampein. Bapak-bapak juga ngapain bawa spanduk? Di antaranya kan kita sudah sampai tempat lokasi bencana. Kudu paham atau yang namanya humanisme, kudu paham yang namanya ukhuwah basyariyah. Wayahnya kayak gitu mah siapa saja boleh bantu. Kalau memang non muslim gak boleh bantu, tulisin yang gede di Cianjur, non muslim dilarang nyumbang. Udah gitu aja. Umat Islam urusin sendiri. Ya umat Islam urusin bareng-bareng. Kesono ke Cianjur. Umat Islam juga ya Allah paling bawa mie, minyak sayur ya yang umum lah begitu ya. Tapi ada sih beberapa orang Islam yang pemikirannya mulai berkembang, bawa yang namanya peralatan medis, kemudian bawa dokter. Kemarin aja ada teman-teman bawa dokter ya. Bawa dokter, bawa obat-obatan, kemudian bawa perlengkapan yang dibutuhkan. Nah itu inilah yang namanya beragama terlalu definitif. Dan definisinya mending kalau benar, definisinya kadang-kadang salah. Dianggapnya tenda-tenda mereka, wah misionaris ini enggak, pasti mereka nyumbang ada misinya. Kita juga punya misi Pak. Kita juga misinya syiar. Maka di dunia ini bersaing saja. Kalau bapak-bapak misinya salah ya jangan dihancurkan, jangan dibakar. Itu Sunan Bonang juga kagak ngerobohin bangunan bentuk Hindu yang ada di depan Sunan Kudus. Kemudian di Cirebon ada Masjid Cengho, depannya ada pagoda. Apakah dirobohkan? Tidak dirobohkan. Biasa saja berjalan. Karena la ikroha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghai. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mereka pindah agama bukan karena dipaksa, bisa jadi. Bukan karena dijelek-jelekan, bisa jadi. Karena mereka tertarik. Betul apa enggak? Kenapa bisa tertarik? Tidak tertarik dengan agama kita. Ya mungkin ada miskomunikasi atau metode-metode yang tidak disenangi oleh sesama orang muslim. Dulu juga ada Pak di perumahan saya. Di perumahan saya dibagiin brosur latihan menjahit. Nah, pernah tuh di perumahan saya. Latihan menjahit dibagiin brosur. Datang ke gedung ini akan diberikan uang saku 300.000 masing-masing orang. Datanglah tuh ibu-ibu ke sana. Ada beberapa orang dikasih pulang 300.000. Nanti minggu depan ibu-ibu datang lagi ya, nanti uang sakunya ditambah jadi 500.000. Nah, ini memang terselubung kalau ini ya. Terus mereka dilatih lagi menjahit kedua kalinya, bikin pola, kemudian teknik-teknik dasar menjahit. Udah mah dilatih menjahit, dikasih duit, dikasih makan. Pulang lagi mereka bawa uang 500.000. Begitu beberapa pertemuan baru ada disisipi 1-2 kalimat-kalimat yang menggiring kepada ajaran agama. Tuh ya, akhirnya mereka
otaknya dicuci, otaknya dialihkan, opininya, keyakinannya, akidahnya dialihkan. Baru ada yang laporan, Pak, ternyata ini adalah daripada salah satu misi mereka. Tuh, mereka sampai sehalus itu ibaratnya ngajak latihan menjahit. Sama orang Islam. Kadang-kadang anak remaja kata Pahan kan diajak ngopi dulu. Ya, Pak Pria, ajak ngopi dulu. Ya itu kan misi juga. Anak remaja daripada nongkrong main gapleh, gutar gitar, kemudian main HP terus, mendingan dideketin anak muda. Ngopi bro, ini kopinya ada, ambil aja termos di rumah, ambil termos. Betul nggak pendekatannya begitu? Ya sama. Kenapa mereka dilarang begitu? Ya jangan dilarang merekanya, kitanya harus jaga orang-orang yang sudah ada di sekeliling kita. Maka perintah Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum naro, yang dijaga keluarga kita dan diri kita, bukan kok kita ngancurin yang lain. Paham apa enggak ini? Paham ya Pak? Jadi yang dijaga akidah kita, ku anfusakum, diri kita pribadi, wa ahlikum, dan keluarga kita. Yo, keluarga kita kenapa bisa jadi murtad? Bisa jadi mungkin tidak ada kepedulian dari keluarga yang terdekat. Bisa jadi. Atau memang ketika ekonominya terhimpit, kakaknya diam. Saudara yang lainnya diam. Dia padahal dalam kemiskinan. Datang orang lain yang masuk. Udahlah, kerja ini mau nggak ngebungkusin teh? Oh mau. Ntar sehari dikasih 30.000 ngebungkusin teh. Wah bagus kerjaan kamu. Nanti saya kasih job yang lebih besar. Apa? Ngedatain teh yang sudah di packing. Nanti berapa jumlahnya? Oh naik derajat. Nanti kamu sehari 150.000. Dibawa terus nih, kasih hadiah baju ini buat kamu. Kasih hadiah. Sampai nyaman. Ntar ikut ya. Malam ini kemana Pak? Ini ke pertemuan di gedung. Ternyata pertemuan itu adalah bahas tentang akidah, tentang agama. Oh semakin senang, oh ternyata mereka lebih peduli kepada saya ketimbang saudara saya. Kakak saya juga diem baik, yang katanya ahli ibadah, sholat subuh, wiridan. Ternyata dengan kecukupan hartanya dia diam, tidak peduli kepada adiknya. Makanya kata Nabi, kadal faqru ayyakuna kufron, hampir saja kepakiran, kemiskinan, kekurangan harta mendekatkan seseorang kepada kekafiran. Bisa kafir akidah, bisa kufur nikmat. Karena orang yang kekurangan rata-rata hidupnya banyak keluh. Itu udah kufur Pak. Keluh itu kufur. Hidup begini aja. Nggak ada syukurnya ini. Nggak ada syukurnya. Allah paling nggak mau, paling benci kalau ngelihat hambanya yang keluh. Apalagi pagi-pagi bangun tidur sudah mengeluh tentang dunia. Aduh, ditengok nggak ada beras, gimana sih ini hidup ya Allah gitu. Keluh. Maka kata Allah, zala, akan hilang imannya pada pagi hari itu. Naudzubillah min dzalik. Maka seperti apa yang diajarkan oleh Rasul, seperti apa yang diajarkan oleh para wali-wali dan para ulama-ulama kita terdahulu, dahulukan ulfah wal ukhuwah. Karena apa? Ini kita dijadikan manusia pasti syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu sudah tidak bisa dipungkirin. Syu'uban wa qabaila, ya, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku yang berbeda, bahasanya beda-beda, culture-nya, budayanya, tradisinya beda-beda. Maka kalau perbedaan itu masih wajar, tidak mengganggu, meresahkan, maka ya silakan berjalan gitu. Kalau kita mau dakwah ya kita dakwah. Itu bawa kopi, bawa termos, ya. Kemudian lama-lama diajak ke masjid. Kayaknya kalau di pos terus nongkrongnya nggak enak deh. Coba kita di teras masjid yuk, agak legaan. Lah kan di teras masjid nggak bisa main ludo. Di teras masjid nggak bisa main remi. Ya udah jangan main remi, jangan main ludo. Kita belajar nulis kek. Ntar dikasih bukunya satu. Lama-lama belajar nulis Arab, alif, ba, ta, sa, sampai diajarin a, ba, ta, sa, bisa baca Iqra, bisa baca Quran. Anak remaja dikumpulin, akhirnya menjadi kader Islam. Kan gitu juga kita ya. Apakah kita nggak punya misi dalam agama? Bohong. Kalau agama kita nggak punya misi, sama agama kita pun punya misi. Agama orang lain juga sama punya misi. Tapi ayolah,
saling saling masuk, saling mendekati kepada orang-orang yang memang butuh untuk didekatkan akidahnya. Maka di sini babnya adabul ulfa wal ukhuwah, adab-adab kita dalam berkasih sayang dan bersaudara. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya di Nusantara ini bukan hanya ada satu corak budaya, betul apa enggak? Dan semua budaya punya nilai filosofinya. Tradisi juga punya nilai filosofi. Maka saya utarakan, saya tekankan bahwa ahlus sunnah wal jamaah nih ya, memandang dalil, memandang daripada petunjuk Quran dan hadis bukan hanya tekstual tapi juga kontekstual. Bukan hanya perkara yang tersirat secara tulisan tapi juga makna yang tersurat. Makanya Islam besar di Indonesia. Oh, orang Indonesia mah kalau ada orang mati gaplehan. Melek-melekan sambil gapleh di depan rumahnya. Malah pakai duit lagi ya. Wah, rebutan duit padahal mayit itu lagi ngeletak ya. Oh, gimana nih kumpulnya tetap kumpul tapi isinya yang bermanfaat. Akhirnya yo yasin tahlil, yasinan ora iso maca Quran, akhirnya dipimpin tahlil, dikompilasikan di dalam tahlil semua wirid-wirid atau zikir-zikir yang keutamaannya besar. Seperti la ilaha illallah. Apa keutamaan la ilaha illallah? Afdhalu dzikri. Yang paling utama zikir adalah la ilaha illallah. Terus ada subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kan itu kalimatani khafifatani fil lisan wasaqilani fil mizan habibatani ilar rahman. Itu adalah kalimat yang di mulut ringan tapi berat di timbangan akhirat dan dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, dimasukkan ke dalam urutan tahlil. Kemudian ada kulhu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa kulhu ada di situ? Karena kulhu baca 3 kali minimal itu nilainya sudah 1 khotaman Al-Quran. Terus ada ayat kursi, wa ilahukum ilahun wahid, karena itu ayat yang dicintai Allah. Kemudian ada namanya terakhir surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu juga ayat yang diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kompilasi tahlil itu adalah pilihan-pilihan di mana wirid, zikir dan ayatnya adalah ayat-ayat dan zikiran yang unggul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diajarkan masyarakat. Kemudian di masjid coraknya beda. Di Nusantara mah habis adzan ada sholawatan. Kayak itu Allahumma sholli sholatan. Bapak-bapak apal enggak sholawat itu? Pernah ngelihat tulisannya enggak? Enggak pernah kan? Bapak-bapak apakah pernah begini? Allahumma sholli sholatan, Allahumma sholli sholatan, Allahumma sholli sholatan, terus apa lagi? Kamilatan, Allahumma sholli sholatan kamilatan. Enggak kan? Enggak sampai sepayah itu ngapalinnya kan? Ujug-ujug apal aja, Allahumma sholli sholatan kamilatan wasalim salaman. Itu metodologi ulama yang dulu hebat. Orang-orang itu nggak susah ngapalin tapi dengan sendirinya hafal. Bapak-bapak apakah pernah ngapalin wirid abis sholat dengan sengaja? Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Apa tadi ya? Astagfirullahaladzim terus alladzi la ilaha. Pernah begitu? Enggak kan? Ujug-ujug apal aja bapak-bapak. Kenapa? Mendidiknya orang-orang Wali Songo zaman dulu. Oh, masyarakat Jawa belum bisa baca bahasa Arab, boro-boro sekolah aja kagak, tulisan gedrig aja nggak kebaca, tulisan Jawa aja nggak kebaca, apalagi tulisan Arab. Akhirnya habis sholat para sunan dikencengin, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pada diem aja semua. Baca apaan ini? Didengerin tapi sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 40 hari nggak putus jamaah. Apal insya Allah separoh mah.
Ya, astagfirullahaladzim, ngikutin di minggu keempat ngikutin, astagfirullahaladzim, alladila. Wah, kata Sunan para wali, oh udah ada yang ngikutin, berarti udah mulai apal. Sampai doanya apal, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa apa? Doa sapu jagat. Apal mereka, akhirnya apal orang Jawa wiridan. Tapi pas disuruh baca, ini bacaan apa ini, nggak ngerti saya. Padahal itu yang dibaca dia. Tapi nggak ngerti. Itulah metode yang luar biasa yang diberikan untuk mendidik, menggembleng orang-orang Nusantara. Sampai wujud kidam bako. Bapak-bapak apakah pernah ngapalin di kitabnya? Nggak pernah kan? Tapi apal sekarang kan? Apal. Karena apa? Dicorong-corong masjid kedengeran. Imam juga kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ke rumah kita, anak-anak kita yang secara tidak sadar menangkap suara. Umur berapa tahun udah hafal surat Al-Fatihah, padahal bapaknya belum pernah ngajarin. Betul apa enggak? Apalah separuh anak-anak kita kalau rumahnya dekat masjid ya. Jangan masjid pas lagi suara Al-Fatihah mencorong di rumah, TikToknya nyalanya kenceng, jangan. Ya, biarkan suara sayup-sayup masjid ini masuk ke dalam rongga-rongga rumah kita, ke dalam ruang-ruang rumah kita. Pengajian begini juga, siapa tahu masih ada yang malu ke masjid sambil ngopi di depan rumah begini. Oh iya ya, diiyain Pak. Oh iya ya, besok-besok mau ikut Sad, kalau nanti ngaji bareng saya ya, keren. Jangan tumben, jangan digituin loh Pak. Wah, ini menghancurkan mental ini, kena mental ini Pak. Jangan begitu, kalau ada orang yang ingin kebaikan jangan tumben baris sinis lagi begini ya. Ada apa ente, udah kesambar geledek kali ya? Jangan begitu Pak. Harus kita tuh tunjukkan kasih. Ada majelis Pak, ada majelis zikir di sana. Kalau jamaahnya lama nggak kelihatan, itu pas kelihatan lagi nggak diginin, kemana aja ente? Baru muncul lagi sekarang, nggak begitu. Ada, ya Allah kangen kita sama Bapak, ayo Pak duduk, mungkin kemarin sibuk apa gimana, cerita dong Pak ke kita, itu gitu Pak. Akhirnya kita tersentuh, ya Allah kok hebat nih majelis kata saya. Enggak, orang tadinya rajin di majelis terus ngilang, hadir lagi, dibilang kemana aja ente, wah lama kagak ngaji, jangan begitu. Itu tidak simpati sama sekali, ya tidak membentuk simpati. Itu mah ada, kayak saya hadir setahun, kemudian gak pernah hadir lagi. Ya Allah Ustadz, kita kangen sama Ustadz gitu kan. Kemana ini kabar keluarga, anak udah berapa sekarang, kan kita udah gak ketemu setahun katanya. Kabarnya gak tahu, ditanya begitu. Kata saya ini orang hebat-hebat. Sampai jamaah-jamaahnya modelnya begitu semua Pak. Walaupun jamaahnya itu dari kalangan orang-orang menengah ke bawah. Ada sih menengah ke atas juga banyak ya, para menteri segala macam. Menengah ke bawah tukang ya orang-orang pedagang jamaah, tapi sopan-sopan, orangnya penuh kepeduli. Makanya duduk di majelis itu semalam itu seperti mandi di air terjun Pak. Bener, kayak seperti mandi di air terjun, kayak kesiram gitu tuh, seger banget. Cuman duduk, maka besoknya ada kangen lagi ke situ, besoknya ada kangen lagi ke situ. Itu ada majelis yang sampai seperti itu. Dan ketika gurunya pun menyampaikan ajaran, tidak pernah disuruh membenci orang lain, karena orang itu beda-beda. Terus kalau kamu bertemu dengan majelis orang lain, itu jangan dicemooh, karena memang semua guru baik, kata gurunya, kata kiainya, semua guru baik, semua para ulama mengajarkan hal yang sama. Tapi kadang-kadang pembawaannya yang berbeda. Kalau kamu semua cocok di sini ada kebaikan dan ada kecocokan kalian. Tapi kalau kalian ternyata hadir di sana, berarti di sana ada kebaikan dan kecocokan untuk kalian. Tapi bagi orang-orang yang tidak ada hadir di majelis ini, di sini ada kebaikan, tapi mungkin tidak cocok bagi mereka. Gitu aja mikirnya, karena orang tuh nyari cocok. Ada orang yang ngaji nggak seneng bercanda. Apaan sih ustaznya bercanda mulu? Ada orang gak suka begitu kan Pak? Padahal sama-sama menyampaikan kebaikan. Cuman kadang-kadang ada humornya gitu. Apaan sih lebay begitu doang ustadznya. Akhirnya pindah dia ke orang yang ngajinya keras. Saudara-saudara, kita semua adalah umat yang kuat. Seneng saya ustadz begini nih. Ya udah ngaji di situ. Jangan ke ustadz-ustadz yang humor lucu, nggak bakal nyambung. Nantinya malah sinis. Ada orang yang apaan sih ngaji kayak mau perang aja, orang lagi damai-damai aja kok.
Sarapan udah disiapin, kopi disiapin, ini ngapain begini-begini? Ada orang begitu juga ada, Pak. Ya berarti jangan ngaji di situ kalau Anda tidak cocok di situ. Walaupun sama-sama ada kebaikan. Nanti suudon mula sama guru. Apaan sih lebay banget sampai teriak-teriak gitu kan? Itu sarapan udah siap, Kiai, gitu kan? Nggak ada meriam yang mau ke sini, nggak ada roket yang mau ke sini, ngapain sampai menggebu-gebu gitu? Tinggal ngopi bareng kayak gitu kan? Hatinya tuh ngomong begitu tuh. Nah, jangan, maka kata gurunya kepada jamaahnya itu majelis zikir, kita boleh berbeda dengan orang lain, majelisnya beda-beda. Kita pakaian kita begini seadanya, ada yang pakai lepis, ada yang pakai kaos. Bahkan saya pernah hadir di situ, Pak, di panggung selama 1 tahun. Itu ada orang gondrong, tatoan, hadir ke situ pakai celana sontok. Ke majelis pakai celana pendek, kelihatan sama kiainya. Enggak ditegur tuh, ngaji di sini pakai sarung. Enggak. Begitu selesai ngaji kan balik arah pada ngerokok gitu kan. Kiai itu yang hadir pakai celana pendek, ya biarin katanya. Udah mau duduk di sini dia. Ya udah, alhamdulillah, urusan baju mah gampang, dibeliin sama kita mau dipakai kok. Jangan suruh katanya Ustadz, tapi beliin sama kita, ntar besok saya kasih dia. Ya bener, Pak, dikasih tuh, besok dikasih sarung sama baju kok minggu depan dia hadir rambutnya gondrong, katakan masih pakai baju koko, pakai sarung. Bener Kiai kata saya, antum hebat kata saya. Iyalah, jangan nyuruh orang tuh, kalau punya kasih gitu. Ngaji ke majelis taklim haram, dengkulnya kelihatan, itu aurat. Gak pantas ngaji di sini. Waduh, angel, bubar besok, nyari ngaji kemana lagi? Gua datang ngaji dimarahin, mendingan di diskotik lagi dah. Salah kita dakwahnya. Mereka enggak. Angel orang-orang angel begitu tuh. Ya ada orang datang pakai kerudungnya cuman disampirin doang, Pak. Kerudungnya disampir pakai kaos ketat pelentak-pelentuk itu bentuk tubuhnya. Kiainya nggak ngomong, ibu kalau hadir ke sini bajunya yang sopan, jangan segala bentuk itu menonjol semuanya. Mana kerudungnya rambutnya nongol, enggak Pak. Sama dia dikasih gamis, kebetulan istrinya juga jualan gamis. Nih Bu, buat ibu besok minggu depan kalau jikiran lagi pakai, nah, lebih cakep ibu ntar, bakal kelihatan dah auranya. Oh itu dikasihin Pak. Setiap dapat itu kalau majelisan itu uang tuh pada nyawer di depan Pak. Wah pada ngasih digocap, pada ngasih 300, pada ngasih 1 juta. Uang berantakan di depan panggung. Nanti pulang tuh diberesin sama apa namanya ustad-ustad lain. Terus dibagiin sama orang-orang. Tuh. Jadi pulang saya mah cuma bawa ini aja lah, rokok 2 bungkus sama ini duit lah sekian buat cukup buat keluarga. Itu lomannya luar biasa. Di mana-mana kalau beliau mau safari dakwah, itu tukang yang belok kan dikasihnya cepet sampai ke Kuningan, ke Brebes, kemana kasihnya cepet. Itu namanya ulfah, kasih sayang. Wal ukhuwah namanya persaudaraan. Makanya beliau dihujat apa makin banyak jamaahnya. Kitanya yang menuduh sesat, kok dakwahnya begini-begini aja. Kagak ada peningkatan. Wah, sesat majelis itu. Majelis itu tidak begini, pakai direntetin definisi itu. Yang membuat majelisnya sesat. Tapi kok kenapa jamaahnya betah? Gak dipungut duit gak apa. Padahal setiap hari juga ngasih. Kalau majelisan pada ngasih. Tapi mereka kenapa betah? Bertanya kita di situ harusnya. Kenapa pengajian kita yang merasa benar kok cuman begini saja orangnya. Tapi pengajian dia yang kita anggap sesat kok banyak. Ada apanya? Kita perlu belajar. Itu namanya mengambil hikmah. Jangan dituduh-tuduhin supaya bubar jamaahnya. Ternyata gak bubar malah tambah banyak. Begitulah kenyamanan. Itu namanya kecocokan. Makanya ngaji itu cocok-cocokan. Ilmunya mah yang disampaikan ya Quran juga. Ilmunya yang disampaikan hadis juga. Tapi kan kadang karakter orang ada seneng yang saya mah pengen ustadznya yang kayak cepot, bercanda baik gitu. Saya mah seneng di situ. Akhirnya udah nongkrong di situ aja dah. Jangan coba-coba nyebrang ke yang sifatnya kayak perang. Pusing dah. Wah, ini mau kemana sih ini kita? Ya, sampai ditunjuk-tunjuk begini, sampai tangan ke atas gitu. Mau kemana? Ya udah jangan ngaji di situ. Tapi kalau bapak-bapak seneng yang keras, saya mah nggak seneng ngaji lembek-lembek. Saya nggak seneng ngaji yang apa sih bercanda-bercanda. Saya pengen ngaji yang keras semangat. Ya udah hadir di sana. Sama-sama diajak kepada libtigoi mardhatillah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang sini nih udah keren lah. Ada bul ulfa wal ukhuwah. Ukhuwahnya ada diikat dengan sima. Subuh-subuh pada ngaji kumpul saling ganti
ganti-gantian. Udah itu ada tanda kasih sayangnya dikasih sarapan. Takutnya bapak-bapak habis ngaji kan capek, daripada pakai motor keluar-keluar lagi, akhirnya disediain sarapan dan sarapannya udah siap, saya juga udah lemes. Iya Pak, gemeteran, dadanya deb gitu. Ya, tapi insya Allah itu sehat, tidak terjadi apa-apa. Ini mah hanya ngidam. Begitulah rasanya ngidam bapak-bapak. Maka hargailah istri ibu kita yang mengandung. Benar itu Pak. Mudah-mudahan bapak-bapak siapa yang pengen ngerasain ngidam gitu kan. Aduh, gak karu-karuan Kak, pikiran kayak stres, gak karuan dah. Pengen obat ini salah, pengen makan ini salah. Tapi kalau ngidam mah terjang aja katanya. Pengen rujak ya rujak. Saya punya mah, tapi saya pengen rujak gitu. Pas makan rujak, bener ternyata nggak terjadi apa-apa. Ini mah beneran ngidam, bukan emahnya kambuh, bukan. Jadi bapak-bapak, alhamdulillah saya itu dinyatakan sehat, ya. Tapi memang ya baru 2 bulan ini nih, katanya 3 bulan jaraknya, lama emen ya. Jadi ya saya kadang-kadang gantian, istri saya yang lemes, ntar sayanya seger. Ntar istri saya seger nih, bangun. Ntar sayanya lemes, kerasain lemes banget, ini pusing, segala macam, mual, muntah, nggak bisa makan. Nah itu memang wahnan ala wahnin. Tuh kata Qur'annya tuh, orang mengandung itu wahnan ala wahnin, penderitaan di atas penderitaan, bukan penderitaan lah, kepayahan di atas kepayahan. Jadi bapak-bapak pernah payah apa? Lebih payah hamil Pak. Bener Pak, saya daripada emah saya itu lebih payah ngidam, sulit ngidam itu. Ya, mengendalikannya sulit. Maka oleh Rasulullah, perempuan begitu sangat dihargai. Salah kalau Islam mendiskriminasikan perempuan. Tidak ada, Islam justru mengangkat derajat perempuan. Bahkan Nabi bilang ketika mau meninggal dunia, Rasulullah bilang an-nisa, 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 as-sholah, as-sholah, as-sholah. Terus ummati, ummati, ummati. Kata Nabi, jagalah perempuan-perempuan, lindungi perempuan-perempuan, ya. Cintai perempuan-perempuan. Wow, enak aja cintai bapak-bapak. Ya cintainya bukan dicintai dinikahin doang ya Pak, tapi cinta itu kepedulian. Kemudian as-sholah, jagalah sholat. Kemudian ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Itu yang dipesankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Itulah keterbatasan ilmu yang saya bawa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.